Halo, selamat datang di Learning English Naturally dan terima kasih sudah memilih video ini. Sekarang kita akan belajar tentang salah satu tenses yang sangat sering digunakan, yaitu simple present tense. Oke, tenses ini merupakan tenses dasar di mana sebelum kalian mempelajari tenses-tenses yang lain, kalian harus memahami tenses ini terlebih dahulu. Sehingga kalian akan jauh lebih mudah mempelajari tenses-tenses yang lain jika kalian sudah memahami simple present tense ini. Oke, langsung saja. Nah, simple present ini sangat sering digunakan karena memiliki banyak fungsi. Apa saja fungsinya? Yang pertama itu merupakan sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kebiasaan. Contohnya, saya bangun jam 7 pagi. Contoh yang kedua itu saya naik sepeda ke sekolah. Jadi kedua kalimat ini merupakan sebuah kebiasaan. Kalian bisa menggunakan simple present untuk membuat kalimat seperti ini. Fungsi yang lain itu adalah untuk menyatakan sesuatu yang berulang-ulang. Contohnya, saya pergi ke pantai setiap minggu. Mereka bermain sepak bola setiap sore. Nah, kedua kalimat ini merupakan sesuatu yang berulang-ulang. Maka tenses yang harus digunakan adalah simple present. Fungsi yang lain adalah untuk menyatakan sebuah kebenaran umum, atau bisa disebut untuk menyatakan sebuah fakta. Contohnya, saya adalah seorang siswa. Matahari terbit dari timur. Rumah saya ada di Jalan Ahmad Yani 1. Oke, untuk menyatakan kalimat-kalimat seperti ini yang merupakan sebuah kebenaran umum, kita bisa menggunakan tenses simple present tense. Fungsi yang lain itu adalah untuk menyatakan sebuah jadwal tetap. Contohnya, pesawatnya tiba besok pagi. Oke, walaupun di sini ada keterangan waktu besok pagi, di sini kita tidak perlu menggunakan simple future karena ini merupakan sesuatu yang sudah terjadwal. Maka yang tenses yang paling tepat digunakan adalah simple present. Contoh yang lain adalah liburan sekolah mulai tanggal 1 Juni. Tenses yang digunakan juga harus simple present karena ini merupakan sesuatu yang sudah terjadwal. Contoh yang lainnya, untuk menyatakan sebuah instruksi atau arahan. Misalnya, buka buku halaman 2 dan kerjakan latihan 1. Itu merupakan sebuah instruksi. Kita di sini bisa menggunakan tenses simple present untuk membuat kalimat seperti ini. Contoh yang lain juga, misalnya ada orang yang menanyakan sebuah alamat atau direction. Kalian bisa juga menggunakan simple present untuk menjawabnya, baik yang bertanya ataupun menjawab. Oke, setelah kita mengetahui fungsinya, mari kita belajar tentang kalimat. Nah, pada umumnya kalimat itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang namanya verbal, kalimat verbal atau verbal sentence. Dan yang kedua adalah nominal sentence. Apa itu verbal sentence? Oke, sesuai dengan namanya, verbal merupakan sebuah kalimat yang berisi verb atau kata kerja. Jadi, di dalam sebuah kalimat itu harus ada kata kerja supaya dia disebut dengan kalimat verbal. Contohnya, saya menulis surat. Nah, dalam kalimat ini ada kata kerja yaitu menulis. Maka kalimat ini disebut dengan kalimat verbal. Yang kedua, contohnya dia membaca buku. Dalam kalimat dia membaca buku ada kata kerja membaca. Maka kalimat ini disebut kalimat verbal. Nah, artinya kalimat verbal itu adalah setiap kalimat yang berisi kata kerja di dalam sebuah kalimat. Sedangkan nominal atau nominal sentence, kalimat nominal adalah kebalikan dari verbal sentence, di mana di dalam sebuah kalimat tidak ada kata kerja atau tidak berisi verb. Sebagai contohnya, saya ada di rumah. Dalam kalimat ini tidak terdapat sebuah kata kerja. Maka kalimat ini disebut dengan kalimat nominal.
Contoh yang lainnya, saya senang. Oke, setiap kalimat yang tidak berisi kata kerja di dalam sebuah kalimat tersebut, maka kalimat tersebut disebut dengan nominal sentence. Oke. Kenapa kita mempelajari tentang verbal ataupun nominal sentence? Karena nanti setiap tenses itu mempunyai pattern atau rumus yang berbeda-beda untuk setiap kalimat verbal ataupun kalimat nominal. Dan pada video kali ini, mari kita fokuskan dulu belajar tentang kalimat verbal. Sedangkan untuk kalimat nominalnya kita akan belajar pada video yang lainnya. Saya akan membuatnya pada video terpisah. Untuk pattern dari simple present untuk yang verbal sentence itu adalah ada subjek ditambahkan verb, baik itu verb 1 ataupun verb dengan akhiran s ataupun es. Oke, ketentuannya sebagai berikut. Nah, ini verbnya, ini bisa menggunakan verb 1. Untuk simple present itu bisa dia menggunakan verb 1 ataupun verb dengan akhiran s ataupun es. Oke, hal ini ditentukan oleh penggunaan subjeknya. Ketentuannya itu adalah jika subjeknya adalah I, you, they, we, itu harus menggunakan verb 1, verb yang original. Nah, sedangkan untuk subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu ada he, she, dan it, itu harus menggunakan verb dengan akhiran s ataupun es. Nah, kemudian untuk adverb of time dari simple present itu biasanya menggunakan ini. Ada usually, often, always, seldom, every morning, every day, every week, twice a day, dan yang lain-lainnya. Oke. Nah, dalam kalimat itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk positif, yang kedua bentuk negatif, dan yang ketiga itulah bentuk interrogatif. Oke, untuk bentuk positifnya dari simple present itu sama seperti yang tadi, ada subjek ditambahkan verb 1 atau verb dengan akhiran s ataupun es, kemudian ada pelengkap atau adverb keterangan. Oke, contohnya sebagai berikut. Nah, jika subjeknya I, you, they, dan we itu menggunakan verb yang original. Contohnya drink. Nah, drink ini merupakan verb 1. Sedangkan untuk subjeknya orang ketiga tunggal, itu verbnya ditambahkan dengan akhiran s ataupun es. Nah, di sini verb drink ditambahkan akhiran s. Oke. Kapan kita harus menggunakan akhiran s? Kapan kita harus menggunakan akhiran es untuk kata kerja yang subjeknya he, she, it? Nah, hal itu saya akan bahas pada video yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke exercise latihan. Oke, di sini ada kalimat saya bangun jam 6 pagi. Oke, jadi kalimat ini merupakan kalimat kebiasaan. Maka tenses yang digunakan adalah simple present. Dan ini merupakan sebuah kalimat yang positif atau yang dinamakan dengan positive sentence. Oke, langsung saja kita terjemahkan. Saya itu terjemahannya I. Nah, di sini rumusnya kalau I dia menggunakan verb 1 atau verb original. Maka bangun diterjemahkan get up. Oke, adverbnya jam 6 pagi at 6 AM. Kalimatnya akan menjadi I get up at 6 AM. Contoh yang kedua, ya, subjeknya itu adalah Doni. Doni merupakan orang laki-laki. Atau kata gantinya kita bisa gunakan he untuk menyatakan dia laki-laki. Karena subjeknya he, maka verbnya itu harus ditambahkan akhiran s ataupun es. Oke, bangun. Doni bangun, get up, ditambahkan akhiran s menjadi gets up. Oke, adverbnya jam 7 pagi at 7 AM. Contoh berikutnya, toko buku buka setiap hari. Oke, subjeknya adalah toko buku. Jadi untuk menyatakan kata ganti yang digunakan untuk
toko buku adalah it. Nah, it ini rumusnya verbnya harus ditambahkan akhiran s ataupun es. Maka buka diterjemahkan open ditambahkan s menjadi opens. Nah, di sini ada akhiran s, harus ada akhiran s karena subjeknya it, orang ketiga tunggal. The bookstore opens setiap hari, every day. Oke, itulah tadi cara membuat kalimat positive sentence daripada simple present. Selanjutnya kita akan belajar tentang negative sentence, kalimat negatif. Rumusnya itu ada subjek ditambahkan do atau does, ditambahkan not, ditambahkan verb. Nah, verb di sini harus verb satu, tidak boleh verb yang lain. Kemudian ada adverb sebagai pelengkapnya. Ketentuannya adalah jika subjeknya I, you, they, we itu harus menggunakan do. Auxiliary-nya atau to be-nya adalah do. Sedangkan untuk he, she, it itu menggunakan does. Oke, langsung ke latihan. Saya tidak bangun jam 6 pagi. Saya itu diterjemahkan I. Nah, karena dia I, sini kita harus menggunakan do. Ditambahkan do, ditambahkan not langsung. Kemudian verb 1 bangun, get up, adverbnya jam 6 pagi, at 6 a.m. Kalimatnya akan berbunyi I do not get up at 6 a.m. Oke. Contoh yang lainnya, Doni tidak bangun jam 7 pagi. Doni, seperti yang kita pelajari tadi, bisa diganti dengan he. Karena di sini dia he, subjeknya harus menggunakan does. Tambahkan not, tambahkan verb 1, tambahkan adverb. Doni does not get up at 7 a.m. Contoh yang selanjutnya itu adalah burung tidak berenang di laut. Burung ini kata gantinya adalah it. Maka dia menggunakan does. Tambahkan not, tambahkan verb 1 dari berenang itu adalah swim di laut. Keterangannya, bird does not swim at the sea. Oke, itulah tadi tentang negative sentence. Kalian harus hafalkan rumusnya ini tentang negative sentence. Nah, dimana subjeknya I, you, they, we itu menggunakan do, sedangkan he, she, it itu menggunakan does. Kemudian ditambahkan not, ditambahkan verb 1, harus verb 1, ditambahkan adverb sebagai pelengkap. Oke. Yang terakhir itulah interrogative sentence. Interrogative sentence ini merupakan sebuah kalimat tanya. Oke, rumusnya sebagai berikut. Ini do atau does dibawa ke depan, setelah itu baru ditambahkan subjek. Kemudian ditambahkan verb 1, harus verb 1. Kemudian ada adverb yang terakhir sebagai pelengkap. Oke, jangan lupa dikasih tanda tanya. Oke. Ketentuannya sama seperti yang tadi, di mana subjeknya I, you, they, we itu menggunakan do, sedangkan he, she, it itu menggunakan does. Oke. Latihan. Nah, di sini ada kalimat. Kalau yang tadi itu kalimatnya saya bangun jam 6 pagi. Di sini kalimat tanyanya akan menjadi apakah kamu bangun jam 6 pagi setiap hari? Oke, setiap pagi. Oke, mari kita terjemahkan. Pertama, kita analisa terlebih dahulu subjek. Karena ini subjeknya adalah kamu. Jadi ini subjeknya you. You itu menggunakan do. Maka di sini kita harus taruh lebih dahulu adalah do. Kemudian subjek yaitu you. Kata kerjanya atau verbnya verb 1. Bangun, get up. Nah, ini adverbnya at 6 every morning. Kalimatnya akan menjadi do you get up at 6 every morning? Contoh yang kedua, apakah Doni bangun jam 7 setiap pagi? Oke.
Nah, di sini subjeknya adalah Doni. Doni bisa diganti dengan he. Karena dia he harus menggunakan does. Maka yang paling pertama telur di sini adalah does. Does, kemudian subjeknya Doni, verb 1 juga, get up, adverbnya jam 7 setiap pagi, at 7 every morning. Does Doni get up at 7 every morning? Apakah Doni bangun jam 7 setiap pagi? Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada kalimat apakah toko buka setiap hari? Oke, di sini subjeknya adalah toko, dimana atau diterjemahkan menjadi shop. Nah, shop ini bisa diganti dengan kata ganti it. Maka jika subjeknya it, maka menggunakan does. Pertama kita taruh does di sini. Setelah itu subjeknya the shop diikuti dengan verb 1 buka diterjemahkan menjadi open. Kemudian ada adverb setiap hari yaitu every day. Kalimatnya akan menjadi does the shop open every day? Oke. Itulah tadi tentang simple present, bentuk interrogative sentence-nya, di mana rumusnya itu adalah ada do atau does ditambahkan subjek. Nah, subjek ini mempengaruhi penggunaan do ataupun does. Kalau subjeknya I, you, they, dan we itu menggunakan do, sedangkan he, she, it itu menggunakan does. Kemudian diikuti oleh verb. Verb di sini harus menggunakan verb 1. Dan kemudian ada adverb sebagai pelengkapnya. Jangan lupa dikasih tanda tanya question mark pada akhir kalimat untuk menunjukkan kalau itu adalah kalimat tanya. Oke. Nah, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang suka belajar bahasa Inggris sebagai tambahan pengetahuan. Jangan lupa juga video ini di-share kepada teman-teman kalian ataupun keluarga atau siapapun. Dan juga jangan lupa di-subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.